Nah, Tribuners, ini sekarang Angga sudah ada di Kampung Bandeng nih, tepatnya di daerah Krobokan, Semarang. Nah, sekarang Angga ada di pusat oleh-oleh Bandeng Duri Lunak, atau kalau warga Semarang akrab bilang nih namanya Bandeng Presto. Langsung aja ya kita masuk ke dalam, kita ngobrol-ngobrol sama ownernya, sama pemiliknya. Yuk ikutin yuk. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Mas Angga. Pak Petrus. Ya. Wah, Tribuners sih sekarang Go. Angga sudah bersama dengan Pak Petrus ya. Pak Petrus adalah salah satu yang cukup aktif untuk berkecimpung di dunia ini ya Pak ya, di dunia bandeng terutama. Pak Petrus, kita boleh ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Oh, boleh. Boleh, ini karena Tribuners tuh penasaran juga, Semarang kan khasnya nih bandeng nih. Ya. Bandeng Presto juga terutama ya. Nah, untuk terkait dengan Bandeng Presto sendiri nih Pak Petrus, mungkin boleh cerita nggak dulu tuh mengawalinya tuh seperti apa Pak? Tahun berapa dan berangkat dari apa waktu itu? Nah, begini. Jadi ceritanya itu kan saya itu sebenarnya kan bukan asli orang Semarang, Oke. tapi dari Jogja. Kalau istri memang dari Semarang. Saya masuk ke Semarang itu tahun 1990. Tahun 1997 itu di sini sekitar sini wilayah khususnya Ndorowati itu keadaan ya masih kumuh. Jadi tidak seperti ini. Nah, kebanyakan waktu itu ibu-ibu itu ya kalau pagi itu ngerumpi, karena kan kebanyakan itu 90% ibu-ibu itu istri daripada nelayan kecil. Jadi nelayan kecil itu yang perahu kecil, tidak perahu besar. Nah, itu kita sama istri itu berinisiatif bagaimana kita membudidayakan untuk bisa bekerja, untuk supaya bisa ada pendapatan daripada ibu-ibu. Nah, waktu itu kita awali, kita membuat bandeng, yaitu Bandeng Presto, tapi kami membuat di jalan. Jadi memang kita perlihatkan supaya ibu-ibu itu tahu. Nah, dengan perjalanan itu memang ibu-ibu itu tahu, mendekat, melihat. Setelah melihat, terus ya minta untuk bisa bekerja, ya kita latih. Namun kita memang fokus bukan kita itu menerima sebagai karyawan, bukan, tapi kita mendidik, kita latih supaya dia bisa produksi dan penjualan. Oke. Berarti memang dilatih ya Pak ya, supaya istilahnya tuh warga sekitar atau ibu-ibunya tuh punya bakat, punya keterampilan untuk mengolah supaya diharapkan bisa produksi sendiri, gitu ya Pak ya. Itu awal 90-an ya Pak ya? Itu kami mulai 97. 97 kami waktu itu awalnya ya cuma sedikit. Pertama 1, 2, 3 itu 1 minggu buat sekali, ya itu cuman kita bagikan kepada tetangga supaya mencicipi bagaimana. Setelah itu selang 1 bulan kita jual ke pasar tradisional di Pasar Karangayu. Ternyata apa ya, peningkatan gitu. Jadi setiap kita buat itu awalnya cuma ya 3 kilo, tapi kita mulai awal 15 kilo meningkat. Setelah itu pada tahun 2005, tahun 2005 itu kami adakan suatu apa ya istilahnya itu komunitas. Jadi untuk komunitas kelompok, untuk kelompok sini adalah kita namakan waktu itu kelompok Poklasar. Jadi kelompok pengolah dan pemasaran bandeng. Poklasar, pengolah dan pemasar juga tadi ya. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol nih Pak Petrus ya. Ini kan Tribuners tadi udah dengerin nih start mulai aktif tuh tahun 97-an ya Pak ya. Nah, awalnya itu ada berapa merek Pak? Sampai hari ini kan otomatis kan ibu-ibu tadi kan udah punya ilmu nih. Diharapkan mereka produksi sendiri. Nah, kalau Pak Petrus mengamati nih perkembangan dari tahun ke tahun hingga hari ini tuh di daerah sini Kampung Bandeng itu warga setempat itu sudah menghasilkan berapa merek istilahnya Pak? Kalau merek untuk di sekitar sini aja itu ada sekitar 31 merek. 31 merek loh, ya, 31 pengusaha berarti ya. Betul. Jadi ya menengah dan atas lah gitu. Cuma teman-teman tadi di wilayah sini itu untuk penjualannya itu sementara masih penjualan ke pasar tradisional. Jadi bukan untuk ikon oleh-oleh seperti ini. Namun, belum, nanti akan ya. Betul, itu sudah kita picu. Yang harapan saya kan kalau ada ini
kunjungan-kunjungan, karena kan apabila ada kunjungan ke Pemkot kota maupun provinsi itu pasti untuk ada nota untuk supaya ke sini. Nah, biasanya itu juga ke sini itu bukan hanya membeli, tapi ingin tahu bagaimana prosesnya kan seperti itu. Karena juga tempat kita itu CV Home Industry ini mempunyai 2 misi tugas. Jadi pertama itu industri produksi tentang olahan bandeng. Yang kedua adalah pusat pelatihan. Pusat pelatihan ya. Pusat pelatihan hasil kelautan dan perikanan. Nah ini menarik nih Pak Petrus. Tadi kan Tribuners juga sudah dengar nih. Ada beberapa kalau teman-teman dari pemerintahan atau kota kesini ya. Karena di belakang ini kita juga lihat ada foto dari Bapak Gubernur Jawa Tengah dan ada foto bersama dengan Bapak Wali Kota Semarang. Itu gimana Pak ceritanya? Sampai beliau-beliau tuh mendengar tempat ini, daerah ini seperti itu. Jadi kami itu dikatakan sebagai pioner. Jadi daripada bapak-bapak tersebut, dan terutama memang Bapak Wali Kota Pak Endi beserta Bapak Ganjar itu merespon sekali. Jadi kepedulian itu besar sekali terhadap UMKM. Betul. Jadi sampai sekarang pun masih suatu koordinasinya itu masih erat. Masih berkesinambungan ya Pak ya. Itu awalnya dari apakah Bapak mengajukan sowan ke beliau atau mungkin beliau mendengar dari berita atau dari mana itu Pak? Awal mulanya? Awal mulanya kan kami keterkaitannya itu dengan dinas. Dengan dinas ya? Awalnya juga kami juga dibina dari dinas kelautan dan perikanan kota maupun provinsi, dinas koperasi dan UMKM kota maupun provinsi, dari Disperindak yang dulunya Disperindak sekarang sudah dibagi 2 maupun dari tenaga kerja seperti itu. Jadi banyak dinas ya Pak ya? Iya. Wow, dari itu awal mulanya ya Pak ya. Wah, luar biasa Tribuners, sampai sebegitunya loh, sampai beliau bahkan Jateng 1 mendengar. Nah ngomong-ngomong dengan Pak Petrus nih, tadi kan ada merek juga, ada brand juga. Ngobrolin soal brandnya Pak Petrus sendiri ini, di belakang Angga ini kan sudah ada beberapa merek ya, ada beberapa kemasan juga nih. Mungkin Bapak boleh cerita Pak, ini ada bandeng duri lunak, ada otak-otak, ini apa Pak? Ya, jadi begini, ini waktu awalnya pada kami mulai sampai dengan 2007 itu mereknya itu hanya bandeng duri lunak New Istiqomah. Tidak pakai New maksud saya. Masih Istiqomah berarti waktu itu. Pada tahun 2007-08 itu kan setiap kali kami produksi itu kan kalau kita baca di literatur bahwa kandungan yang terbesar pada ikan itu hanya pada bandeng. Jadi seperti ikan salmon, ikan tuna itu masih di bawahnya ikan bandeng. Nah, waktu itu fakta itu kalau kami meresto dan ada juga perbandingan yang lain, artinya produksi yang lain itu kandungan proteinnya itu hilang. Jadi setelah itu kita kemitraan ya koordinasi dengan pihak perguruan tinggi UNES. Nah, saya mengeluhkan seperti itu, maka diadakan penelitian. Itu pada garis besarnya adalah karena pancinya. Jadi maka itu kita ketemukan yang namanya panci presto LTHPC, low temperature high press cooker. Jadi dengan pemanasan rendah, tapi dengan tekanan tinggi. Kalau pemanasannya besar itu pasti kandungan proteinnya kan terserap hilang. Seperti itu. Maka terus teman-teman Pak ditambahin New, terjadi muncullah brand New Istiqomah. Ya, ini juga sudah ada brandingnya, artinya sudah dari HG sudah mendapat izin, artinya itu sudah mereknya itu sudah sudah ini ya Pak. Ya. Nah tadi kan Tribuners juga dengar nih Pak Petrus ini ahli banget ya Pak ya, ahli banget dan sudah paham tentang bagaimana mengolah bandeng yang benar. Kalau boleh cerita sedikit nih Pak, dulu Bapak latar belakangnya apa Pak? Apakah memang ada background dari perikanan mungkin, atau apa mungkin sampai bisa paham sekali nih Pak? Awalnya bagaimana itu Pak ceritanya? Jadi sebenarnya saya backgroundnya itu kan
PNS, pegawai Oke. sipil dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. Namun karena saya di lingkungan sini harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan utama. Oh, ya. oke. Dan ya itu tadi pemikiran kita itu bagaimana tetangga-tetangga itu bisa prospek, artinya itu khususnya ibu-ibu itu ya bisa membantu suaminya adanya suatu pendapatan. Berawal dari niat itu ya Pak ya? Ya. Karena kan kalau tadi Bapak Petrus cerita kan dari BPK, istilahnya hubungannya dengan kertas, keuangan, audit ya. Tiba-tiba memegang atau ilmu bidang yang lain gitu loh, bandeng, ikan, tulangnya sekalian, kan itu hal yang cukup unik itu Pak kalau diulik ceritanya kan ya Pak. Oke. Nah lalu Pak, ini kan ada bandeng dulu. Nah ini ada otak-otak juga, ada tahu bakso. Tahu bakso bandeng. Ya. Itu kenapa tahu bakso bandeng Pak ceritanya? Karena kan bahan dagingnya itu memang dari bandeng. Oke. Nah, jadi bukan dari daging sapi atau ayam. Jadi termasuk tahu bakso bandeng ya memang tahu bakso bandeng ini kan dagingnya itu yang kita buat baksonya itu dari bakso bandeng. Oh, ini olahannya cukup unik ya tahu bakso bandeng. Kan kalau di Semarang biasanya kan tahu bakso, ya tahu bakso dengan daging yang seperti biasanya tahu bakso. Cuman ini kan cukup unik ya karena tahu bakso pakai daging bandeng ya Pak ya. Betul. Kalau nanti ada mungkin kita boleh coba Tribuners ya, mungkin boleh cobain. Nah, ngomong-ngomong lagi nih Pak Petrus nih, ini kan kemasannya sudah bagus nih, sudah istilahnya layak go internasional nih ya Tribuners ya. Pada waktu itu peran dari pemerintah Kota Semarang sendiri bagaimana Pak? Sampai tadi waktu kita masuk ya Tribuners ya, ada Kampung Bandeng. Support, dukungan dari Pemkot Kota Semarang sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Sejauh ini adalah sangat berperan penting. Artinya pertama adalah bahwa di Kelurahan Proboan sendiri itu sudah mendapat predikat adalah OVO Bandeng. Jadi One Village, One Produksi Bandeng. Oke. Jadi seluruh Jawa Tengah itu yang mendapatkan SK untuk OVO itu hanya di Kelurahan Bandeng. Oke, kelurahan ini itu ya. kan memang menjamur pada waktu tahun 2011 itu menjamur dan sekarang ya saya kira memang prospek bagus, jadi tidak ada yang berhenti di pertengahan jalan. Jadi malah turun temurun. Nah, seperti itu banyak yang di kalangan sini. Berarti dari pemerintah sendiri pun juga dukungannya juga ada seperti pelatihan-pelatihan juga ya Pak ya? Oh iya, awalnya juga ya. Jadi termasuk anggota-anggota kami adanya pelatihan juga kita ikut sertakan. Kita ikut, termasuk bantuan. Termasuk bantuan ya Pak ya. Nah tadi kan Bapak kan kalau bisa dibilang suka berbagi, salahnya berbagi ilmu juga nih Pak ya. Bapak sempat nggak Pak? Kan Bapak kan punya merek sendiri. Sempat apakah terpikirkan atau terbersit? Mungkin sedikit terpikirkan nanti kalau merekku tersaingi gimana ya? Gimana kalau yang saya latih ternyata lebih wow mereknya? Sempat terpikir seperti itu enggak Pak? Dari awal saya tidak mempunyai pikiran seperti itu. Wah, keren. Karena memang saya akan percaya semuanya Tuhanlah yang sudah akan mengatur. Sampai kalau saya itu memberikan pelatihan, itu satu pun tidak ada yang saya rahasiakan. Termasuk bumbu. Kalau bumbu itu ya seperti inilah resep saya. Cuman saya akan lebih percaya yang kita latih itu kan kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu akan lebih pandai untuk membuat ramuannya seperti itu. Berarti memang niatnya untuk berbagi ya Pak ya. Betul. Jadi kalau saya istilahnya kata, wah ini saya rahasiakan, lah nanti malah keoleh kan. Dan betul. fakta itu memang keikhlasan kita itu ya akhirnya kembali ke kita ya. Itu Tribuners tuh. Jadi orang jangan pelit-pelit ya. Kalau membantu orang harus ikhlas, ya harus all out. Betul ya Pak Petrus ya. Nah tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol soal bandengnya juga, soal perjalanan singkatnya Pak Petrus juga. Nah kita boleh lihat nggak sih Pak kalau proses produksinya seperti apa Pak kalau bandengnya? Oh silahkan. Oh jadi, boleh ya. Nanti dari mungkin dari awal. Jadi mungkin dari awalnya itu pertama bagaimana pembumbuan. Bagaimana menata di dalam loyang, bagaimana prosesnya. Jadi artinya proses itu proses pembersihan, pembumbuan, ya penataan loyang, terus pemanasan artinya masak, ya. Setelah itu terus kita masukkan ke oven. Setelah oven kita packing, ya packing dalam, baru kita
Oh, oke. Monggo silakan. Boleh Monggo. Pak, kita jalan-jalan ya Pak ya. Nanti Monggo, sambil monggo. dijelaskan singkat ya Pak ya. Siap. Nah mungkin boleh cerita sedikit Pak, ini apa Pak? Nah, ini bandeng yang sudah kita bersihkan. Nah, dibuka. Ya, ini kita bersihkan, bersih. Ya. Setelah itu kan kita tiriskan. Nah, ini setelah ini kita beri pembumbuan. Oke. Pembumbuan sebenarnya ada 2 versi, Mas. Ya. Pertama dioleskan Ya. dan yang kedua direndam. Direndam. Namun akan lebih berasa itu adalah seperti ini. Jadi melalui apa nih? Melalui olesan. Oke. Ya, itulah. Ini alatnya. Jadi panci Presto LTHPC ini ada 2. Oh begitu. Ini kapasitas 35, kalau ini 90. Oh wow. Iya. Nah tadi setelah kita proses pembumbuan ini Pak ya, Ya. proses selanjutnya itu apa Pak biasanya Pak? Penataan dalam loyang. Penataan dalam loyang. Oke, nah Tribuners semuanya masih dikerjakan secara manual. Ya kan, jadi itu otentiknya rasa yang original itu masih ada banget karena sentuhannya langsung sentuhan dari tangan-tangan orang-orang yang berbakat di bidangnya. Itu bumbunya apa Pak? Kalau boleh cerita sedikit ini, aja. Ibu ini yang bumbuannya, ramuannya. Bumbunya bawang putih, bawang merah, ketumbar, jahe, daun jeruk wangi, kunyit, itu sudah dihaluskan. Oh, rempah-rempah semuanya langsung dihaluskan ya. Iya. Oke, nah ini kan sudah dibumbuin nih semuanya nih Tribuners. Kita lihat untuk proses selanjutnya adalah apa tadi Pak? Ini penataan Dalam loyang ya. Penataan. Nah, mengapa kok harus pakai daun pisang ya Pak ya itu ya? Jadi kalau daun pisang itu luntur. Oke. Jadi akan mengakibatkan di ikannya Ya. itu ya agak hijau-hijau itu. Oh, jadi ya oke. kurang bagus. Nah, ini kan memang dari daun ini bambu, kalau itu juga tidak luntur. Oh, Seperti jadi ada itu. fungsi lain ya Pak Iya, ya? betul. Nah, biasanya kalau dalam satu loyang seperti itu bisa untuk berapa bandeng Pak? Ini satu loyang 4 kilo sampai 5 kilo. 4 sampai 5 kilo, Iya, yang berarti sekitar berapa ekor itu Pak? Ya, ini kan kapasitas ini kan 4 on ya, 2 kilo itu isi 5. Oke. Nah, ini sekitar setelah segitu. itu kan kita tutup. Nah, inilah. Jadi proses yang namanya presto itu yang ini Pak? Ya, Oke. ya, ini. Oke. Nah, boleh cerita sedikit ini Pak? Ya. Jadi proses ini setelah kita kita hidupkan, kita ini kan program sudah kita atur. Ya. Jadi bahwa temperatur itu kita hanya mempergunakan 11 derajat. Oke. Padahal kalau normal itu paling nggak 200 derajat, duri baru bisa lunak. Oke. Namun karena panci LTHPC-nya ini sudah kita desain itu, maka nanti selama 2 jam sudah lunak. Oh, oke oke. Itu yang tadi Bapak cerita ya, yang Ya. low temperatur, high pressure. ya. Oke. Setelah andai kata nih ini sudah jadi setelah 2 jam, lalu diapakan Pak badannya? Nah, setelah itu nanti ini kalau sudah lunak, Yap. nanti bisa kita masukkan ke dalam oven. Ya. Nah, inilah. Oke. Jadi ini Di dalam oven ini ada suhunya tinggi ada atau bagaimana? ini ada pemanasannya. Oh, ada pemanasan Jadi, ya. Jadi ini kan sudah dingin tadi, seharusnya kan 150 derajat Yap. dengan jangka waktu kurang lebih 10 menit. Oke. Lantas kita turunkan. Oh, setelah oke, itu oke. setelah kita dingin, nanti kita adakan packingnya. Packing ya Pak Iya, ya. iya. Wow, jadi Tribuners urutannya seperti itu ya dia. Dibumbuin dulu ya kan, habis dibumbuin dimasukin ke dalam loyang. Habis dimasukin ke dalam loyang langsung di presto. Karena menggunakan teknologi yang diteliti bersama dengan UNES nih ya. Dengan suhu 111 derajat Celcius aja langsung bisa melunakkan duri selama 2 jam. Karena apa? Karena pressure, tekanan tadi ya Ya. Pak ya, betul ya. Dimana kalau di produksi yang lain mungkin butuh waktu atau suhu lebih tinggi dari itu, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Setelah jadi dimasukkan ke oven ya Pak ya. Ya. Dan setelah dingin dan sudah siap langsung di packing. Kita boleh tengok Pak proses Boleh, packingnya ya. mungkin. Tribuners ya, tadi setelah kita lihat nih, tadi kan sudah dari oven ya Pak ya, Ya, dari oven betul. dan sudah dingin, lalu proses selanjutnya adalah di packing.
gitu. Nah, ini adalah pemakuman. Jadi memang untuk awet, ketahanannya itu kita hanya mengandalkan pada posisi vakum. Jadi tidak memakai bahan pengawet. Gitu. Jadi itulah. Bandeng dengan divakum bisa tahan berapa lama, Pak? Kalau ini sebenarnya 1 bulan. Ya. Cuman kami kalau untuk di tempat oleh-oleh kita batasi 15 hari. Dalam arti gini, jadi 15 hari itu sudah kita adakan retur. Gitu, walaupun masih ada ketahanan, nah itulah. Wah, itu sudah kedap udara ya, sudah tervakum ya Pak ya. Nah Tribuners kalau bisa lihat tadi kan sudah divakum nih. Lalu setelah divakum pasti dong harus ada kemasannya supaya lebih cantik. Nah setelah divakum hingga jadi dan proses lain-lainnya, pada akhirnya dalam 1 ekor itu bisa berapa gram Pak? Itu 250 gram. Jadi 250 gram. Timbang ya. Jadi setelah kita vakum tadi, kita timbang dengan berat kurang lebih. Artinya kurang lebih 2 ekor itu 500 gram. Karena kalau ya ada yang tepat tapi sulit lah. Sulit ya. Mungkin lebih sedikit berapa gram, kurang juga berapa gram. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk harga nih Pak, ini kan sudah jadi ya, ini sudah siap untuk didistribusikan ke pelanggan-pelanggan setia dari New Istiqomah. Untuk harga sendiri tuh per boxnya atau per packnya tuh di harga berapa Pak? Ini saya per kilo. Jadi per kilo. 2 dus ini kan 1 kilo di harga 95.000. Yang 95.000 yang vakum ya Pak ya. Betul. Jadi buat warga non kota Semarang yang lagi main ke kota Semarang, kalau mau bawa oleh-oleh dari Bandeng Duri Lunak New Istiqomah bisa banget. 1 kilonya cuma 95.000. Udah gitu bisa tahan lama ya Pak ya, kan udah divakum. Ini kan artinya sudah siap saji. Sudah siap saji. Boleh diambilkan yang biar. Untuk siap saji itu berarti ini sudah nggak perlu digoreng lagi atau apa, nggak perlu ya Pak kan ya? Ada yang senang nggak digoreng lah, itu sudah siap saji. Tapi kalau mau digoreng atau mau dimasak dengan mungkin bumbu acar atau bumbu Bali, monggo. Kadang tuh orang tua saya tuh ya, dia masih suka nih Tribuners, udah bedeng presto kayaknya udah siap makan ya, masih digoreng lagi pakai telur. Ya, itu. Kan dilumurin telur kadang-kadang begitu tuh. Ternyata ini udah siap makan ternyata Tribuners. Dan ini baru tahu. Kami memang citra rasa saya gurih saja. Jadi mungkin kalau seseorang yang kurang asin ya mungkin telurnya tadi bisa ditambah. Diasinin ya. Oke. Nah, Tribuners, tadi kan kita sudah lihat nih proses bagaimana Bandeng Duri Lunak ini diciptakan atau dimasak nih dari yang tadinya diolesi bumbu dulu, terus di presto selama 2 jam dengan suhu 111 derajat, lalu dimasukkan oven, dan yang terakhir adalah dikemas. Ini adalah hasil akhirnya ya. Ini langsung Angga cobain gimana rasanya ya, karena Pak Petrus mengklaim kalau rasanya yang khas dari produk New Istiqomah ini adalah gurihnya. Nah, cobain ya. Biasanya tuh Angga tuh paling suka dari yang daerah sini dulu nih, karena dagingnya tuh tebel. Saya coba ya. Ini paling enak kalau dicocol sama sambal terasi nih Tribuners nih. Nih sambal terasi nih. Lagi panas, pakai nasi lagi panas juga. Durinya lunak beneran, jadi nggak tipu-tipu. Memang bener-bener Semarang tuh kan memang Bandeng presto ya, dan memang lunak. Dagingnya gurih, pas, sambalnya juga pas. Kepedesan enggak? Yang pasti enak banget, kalian harus coba. Teman-teman yang mau main ke Semarang atau yang di Semarang, buruan cobain datang ke Kampung Bandeng di daerah Krobokan, gitu ya. Nah, nanti jangan lupa terus ikutin Angga kemana nih, karena Jateng Travel Guide bakal terus jalan-jalan dan mengulik tempat-tempat unik yang ada di kota Semarang dan Jawa Tengah. Tetap stay tune bareng Angga. See you and bye-bye.